Muldoko buka suara, vonis mati Ferdi Sambo penuhi keinginan masyarakat. Dan saya pikir hakim telah menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan masyarakat saya kira terpenuhi. Ya. Itu kan kalau 10 tahun berkelakuan baik bisa ditunda gitu Pak untuk hukuman matinya itu gimana? Saya tidak sampai jauh itu, ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana antara harapan masyarakat dengan keputusan yang dijalankan oleh hakim. Paling tidak bahwa keputusan majelis hakim itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan hari ini menjadi fakta dan pemerintah eksekutif hanya bisa melihat secara nyata itu keputusan hakim sudah dijatuhkan. Ini adalah start awal yang telah dilakukan oleh Majelis Sigit tentang pentingnya memperbaiki institusi yang ada. Jadi paling tidak ini menjadi peringatan bagi seluruh keluarga besar teman-teman yang ada di Polri, namanya juga manusia. Pertama saya ingin ucapkan selamat dulu kepada Jaksa Penuntut Umum karena dari 5 perkara yang Anda bawa ke pengadilan, 3 yang sudah diputuskan, 3-tiganya Anda berhasil membuktikan dakwaan Anda. Ternyata ada perbedaan antara Majelis Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum dalam melihat rasa keadilan. Semua masyarakat punya nilai-nilai tersendiri dalam menentukan rasa keadilan. Hakim saya lihat di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Hai, kalau kamu sudah salah, kamu sudah merencanakan pembunuhan kepada orang. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menyebut vonis pidana mati kepada terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, sudah memenuhi masyarakat. Ia menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani perkara pembunuhan berencana itu. Muldoko pun enggan berkomentar lebih jauh soal isu hukuman mati Ferdi Sambo bisa berkurang karena aturan KUHP yang baru. Namun dia menyebut hukuman itu sudah sangat memadai. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menambahkan, keputusan hakim itu sudah tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Selain itu, ia menilai hak-hak hukum yang dimiliki terdakwa telah dijamin oleh regulasi. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengatakan hal itu. Jadi keputusan hakim sudah tepat bagi setiap mereka yang dijatuhi hukuman, ada proses yang bisa dilalui. Jadi hukum mati, bisa banding dan seterusnya. Menurut Ngabalin, vonis mati bagi Ferdi Sambo merupakan peringatan serius bagi anggota polisi di tanah air. Hal itu katanya sejalan dengan visi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ingin memperbaiki Korps Bayangkara. Anda bisa bayangkan dalam sejarah bangsa ini ada seorang inspektur jenderal polisi dipecat kemudian dijatuhi hukuman mati di pengadilan. Jadi paling tidak ini menjadi peringatan bagi seluruh keluarga teman yang ada di Polri. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdi Sambo yang terlibat dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Hakim menyatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsidi dari pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, hakim juga menilai Ferdi Sambo terbukti melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keluarga Brigadir J terus berjuang mencari keadilan. Kali ini buat laporan soal kehilangan pencurian hingga TPPU yang diduga melibatkan Ferdi Sambo CS, polisi sudah turun tangan. Keluarga Brigadir terus mencari keadilan setelah perkara pembunuhan Brigadir J sudah sampai di tahap vonis pada terdakwa Ferdi Sambo CS, di mana kali ini keluarga Brigadir J masih akan berhadapan lagi dengan Ferdi Sambo CS. Kubu keluarga Brigadir J kembali menyeret Ferdi Sambo ke ranah hukum. Tak tanggung-tanggung, keluarga Brigadir J mempolisikan Ferdi Sambo dalam beberapa kasus sekaligus. Pertama, dugaan pencurian. Kedua, dugaan kehilangan. Dan ketiga, dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polisi pun sudah turun tangan untuk memproses laporan tersebut, di mana uang 200 juta milik Brigadir J hilang. Orang tua lapor polisi. Orang tua Brigadir J, Somil Huta Barat dan Rosti Simanjuntak mendatangi Polres Metro Jaksel pada Rabu lalu. Kedatangan orang tua Brigadir J itu untuk melaporkan soal hilangnya uang di ATM anaknya sebesar 200 juta. Laporan itu terregister dengan nomor 525 di Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya tanggal 15 Februari atas nama Kamarudin Simanjuntak. Dalam laporan ini, pihak terlapor masih dalam lidik dengan dijerat pasal 362 dan atau 365 KUHP junto pasal 345 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak datang ke Polres Metro Jaksel setelah menghadiri sidang vonis Baradae dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jaksel. Tak sendiri, orang tua Brigadir J didampingi oleh kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak melaporkan kehilangan ATM dari almarhum Yosua supaya membuat laporan kehilangan nanti dipakai untuk mengurus hak almarhum, di mana keluarga Brigadir J bersama dengan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak melaporkan kasus hilangnya uang ratusan juta di ATM Brigadir J itu. Diduga pelakunya adalah Ferdi Sambo CS. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan ada sejumlah uang dari beberapa rekening Brigadir J yang diduga dicuri Ferdi Sambo CS. Dikutip dari wartakotalive.com, pelaporan itu dilakukan karena waktu orang tua Brigadir J di Jakarta terbatas. Menurut Kamarudin, barang-barang Brigadir J wajib diberikan kepada para ahli waris, bukan dikuasai oleh para pelaku yang kini sudah divonis atas kasus itu. Di mana keluarga minta warisan Brigadir J diserahkan pada ahli waris. Sementara itu, Rosti Simanjuntak berharap semua warisan peninggalan Brigadir J segera diberikan kepada yang hak, yakni keluarganya. Soal uang Brigadir J hilang juga pernah diungkapkan di persidangan. Sebagai informasi, dalam persidangan, teka-teki uang milik Brigadir J yang disebut hilang dari rekeningnya akhirnya pun terungkap. Uang itu ternyata ditransfer ke rekening milik Ricky Rizal pada 11 Juli 2022 atau setelah Brigadir J tewas ditembak di rumah Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jaksel. Hal ini diungkapkan oleh saksi dari pegawai Bank BNI Anita Amalia Dwi Agustin dalam persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jaksel. Anita mengatakan pada 11 Juli 2022 terdapat uang yang masuk ke rekening Ricky Rizal sebesar 200 juta dari rekening milik Brigadir J. Sementara polisi pun menerima laporan Kamarudin Simanjuntak soal dugaan pencurian barang berharga milik Brigadir J. Polres Metro Jaksel dikabarkan telah menerima laporan yang dilayangkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, terkait sejumlah barang milik Yosua yang dikabarkan hilang saat peristiwa pembunuhan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa saat ini laporan itu telah diproses oleh penyidik. Adapun dalam laporan itu dikatakan Nurma Kamarudin membuat laporan mengenai hilangnya barang milik Brigadir J seperti ponsel dan sejumlah buku tabungan. Akan tetapi dalam laporan itu dikabarkan Kamarudin juga menyebut uang sebanyak 200 juta milik Brigadir J juga dikabarkan telah hilang yang diduga dikuasai oleh kubu Ferdi Sambo. Meski begitu ditegaskan Nurma saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi mengenai laporan Kamarudin tersebut. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Jaksel. Kelima terdakwa dalam kasus ini yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuatma'ruf dan juga Barada Eliezer. Ferdi Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Kemudian Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Kuatma'ruf divonis 15 tahun penjara, Ricky Rizal dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, sementara untuk Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara.